Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanida Utari dari kelompok 5 4 IF2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan syaraf tiruan. Ini materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang apa itu jaringan syaraf tiruan, contoh pemodelannya, aplikasi jaringan syaraf tiruan, kelebihan dan kekurangannya, model neuron jaringan syaraf tiruan, serta studi kasus. Nah, sebelum masuk ke jaringan saraf tiruan itu, kita akan membahas tentang otak manusia. Karena jaringan saraf tiruan ini meniru bagaimana otak manusia bekerja. Nah, di sini adalah contoh otak manusia ya. Otak manusia itu berisi berjuta-juta sel saraf yang bertugas untuk memproses informasi. Tiap-tiap sel bekerja seperti suatu prosesor sederhana. Masing-masing sel tersebut saling berinteraksi sehingga mendukung kemampuan kerja otak manusia. Setiap sel syaraf atau neuron akan memiliki satu sel inti. Inti sel itu nantinya akan bertugas untuk melakukan pemrosesan informasi. Neuron bekerja berdasarkan impuls atau sinyal yang diberikan pada neuron. Kemudian diteruskan ke neuron yang lainnya, seperti di gambar yang di samping ini. Nah, sekarang masuk ke jaringan syaraf tiruan. Artificial Neural Network atau jaringan syaraf tiruan adalah salah satu cabang dari Artificial Intelligence. Jaringan syaraf tiruan merupakan suatu sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik menyerupai jaringan syaraf biologi. Demikian juga Haikin tahun 2008 menyatakan bahwa jaringan syaraf tiruan adalah sebuah mesin yang dirancang untuk memodelkan cara otak manusia mengerjakan fungsi atau tugas-tugas tertentu. Mesin ini memiliki kemampuan untuk menyimpan pengetahuan berdasarkan pengalaman dan menjadikan pengetahuan yang dimilikinya menjadi bermanfaat. Jaringan syaraf tiruan ini juga dapat diterapkan untuk mengenali pola atau memetakan suatu masukan menjadi keluaran yang dilatih melalui suatu proses pelatihan dan dikembangkan menjadi pemodelan matematis dari syaraf manusia yang berdasarkan pada asumsi bahwa yang pertama, pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana, yaitu pada neuron. Yang kedua, sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung. Yang ketiga, penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal. Lalu yang keempat, untuk menentukan output, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi, atau biasanya bukan fungsi linier, yang dikenakan pada jumlahan input yang diterima. Besarnya output ini selanjutnya dibandingkan dengan suatu batas ambang atau threshold. Nah, jaringan syaraf tiruan sendiri itu dikarakteristikan oleh 3 hal, yaitu pola hubungan antar neuron yang disebut arsitektur jaringan, metode untuk menentukan bobot penghubung atau disebut juga metode training atau learning atau algoritma, serta fungsi aktivasi. Perkenalkan, nama saya Rangga Kuswendi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tanrida Utari. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pemodelan. Contoh di samping merupakan neuron Y di mana Y menerima input dari neuron X1, X2, dan X3 dengan bobot hubungan masing-masing adalah W1, W2, dan W3. Ketiga sinyal neuron yang ada kemudian dijumlahkan. Net sama dengan X1, W1 ditambah X2, W2 ditambah X3, W3. Besarnya sinyal yang diterima oleh Y mengikuti fungsi aktivitas Y sama dengan F atau net. Jika nilai fungsi aktivitas cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Nilai fungsi aktivasi atau keluaran model jaringan juga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengubah bobot. Aplikasi jaringan saraf tiruan. Pada tahun 1988, DARPA Neural Network Study membuat daftar berbagai aplikasi JST yang diawali dengan aplikasi Adaptive Channel Equalizer pada tahun 1984, yang merupakan jaringan neuron tunggal untuk sistem telepon jarak jauh untuk menstabilkan sinyal suara. Alat ini mengalami kesuksesan luar biasa dalam industri. Di samping itu, beberapa aplikasi jaringan saraf tiruan. Ada pengenalan pola atau pattern recognition.
Jaringan saraf tiruan dapat dipakai untuk mengenali pola atau angka, huruf, suara, atau tanda tangan yang sudah sedikit berubah. Hal ini mirip dengan otak manusia yang masih mampu mengenali orang yang sudah beberapa waktu tidak dijumpainya. Ada pula pengolahan sinyal jaringan saraf tiruan atau model Adalins dapat dipakai untuk menentukan noise dalam saluran telepon. Ada juga peramalan. Jaringan saraf tiruan ini juga dapat digunakan untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan pola kejadian di masa lampau. Hal ini dapat dilakukan mengingat kemampuan JST untuk mengingat dan membuat generalisasi dari apa yang sudah ada sebelumnya. Ada juga aerofast yang digunakan pada pesawat terbang, autopilot pesawat terbang akurasi tinggi, simulasi jalur penerbangan, sistem pesawat terbang, detektor kerusakan komponen pesawat. Ada juga otomotif, sistem pemandu otomatis, penganalisis aktivitas pengemudi. Ada juga di perbankan, pembaca cek dan dokumen, evaluasi aktivitas aplikasi kredit. Ada juga pertahanan, mengendali senjata, penjejak target, diskriminasi objek, pengenalan wajah, sensor-sensor baru, sonar, radar, dan pengolahan sinyal citra atau termasuk data kompresi, ekstraksi ciri, peredam derau, identifikasi sinyal atau citra. Pada elektronik, prediksi sequence, kode, tata letak integrated circuit, control proses, analisis kerusakan chip, machine vision, sintetis suara, permodelan non-linear. Pada hiburan, seperti animasi, efek khusus, perakiraan pasar. Pada keuangan, taksiran harga properti, penasihat kredit, pemeriksaan hipotek, corporate bond rating, analisis kredit, program penjualan portofolio, analisis finansial keuangan, prediksi harga valuta. Pada asuransi, seperti evaluasi aplikasi polis, optimisasi produksi. Pada manufaktur, kontrol proses, analisis dan desain produk, diagnosis mesin dan proses, identifikasi vertikal atau real-time, sistem inspeksi kualitas atau visual, pembungkusan, analisis kualitas, dan lain-lain. Pada medis, analisis sel kanker, analisis EEG dan ECG, desain prostesis, optimasi waktu transplantasi, produksi pengeluaran rumah sakit, peningkatan kualitas rumah sakit. Pada migas, seperti eksplorasi. Pada robotik, aplikasi jaringan saraf tiruan, seperti kontrol trajektori, robot pengangkat, sistem penglihatan. Pada percakapan, aplikasi jaringan saraf tiruan, seperti pengenalan percakapan, kompresi, klasifikasi huruf, sintesis teks ke percakapan. Pada sekuritas, analisis pasar, automatic, bond rating, sistem pelaporan perdagangan saham. Pada telekomunikasi, kompresi citra dan data, pelayanan informasi otomatis, penterjemah otomatis, sistem proses pembayaran rekening. Dan pada transportasi, sistem diagnosis, rem, penjadwalan, dan penentuan rute. Dan kelebihan jaringan saraf tiruan yaitu belajar adaptif, yaitu kemampuan untuk mempelajari bagaimana melakukan pekerjaan berdasarkan data yang diberikan untuk pelatihan atau pengalaman awal. Self-organization, yaitu sebuah jaringan saraf tiruan yang dapat membuat organisasi sendiri atau
representasi dari informasi yang diterimanya selama waktu belajar, real-time operation, yaitu perhitungan jaringan saraf tiruan dapat dilakukan secara paralel, sehingga perangkat keras yang dirancang dan diproduksi secara khusus dapat mengambil keuntungan dari kemampuan ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvian Sukandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kekurangan jaringan saraf tiruan. Yang ke-1, tidak efektif jika digunakan untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi. Yang kedua, tidak efisien jika digunakan untuk melakukan operasi algoritma numerik, logika, dan simbolis. Yang ketiga, untuk beroperasi JST butuh pelatihan sehingga bila jumlah datanya besar, waktu yang digunakan untuk proses pelatihan sangat lama. Model neuron JST. Pada model neuron JST, neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan disebut dengan layar. Neuron dalam lapisan tersebut akan dihubungkan dengan neuron pada lapisan lainnya. Kadang muncul lapisan tersembunyi atau disebut hidden layer untuk menambah keakuratan dalam pelatihan. Informasi tersebut bisa dirambatkan secara forward ataupun backward. Istilah-istilah pada JST. Neuron. 1. Neuron, sel saraf tiruan yang merupakan elemen pengolah JST. Yang kedua, jaringan, kumpulan lapisan neuron yang saling berhubungan untuk membentuk lapisan. Yang ketiga, nilai input yang akan diproses menjadi nilai output. Yang keempat, nilai output solusi dari nilai input. Yang kelima, hidden layer, lapisan yang tidak terkoneksi secara langsung dengan lapisan output ataupun input, memperluas kemampuan JST. Yang keenam, bobot, nilai matematis dari sebuah hubungan antara neuron. Fungsi aktivasi, fungsi yang digunakan untuk mengupdate nilai-nilai periritasi dari semua nilai input. Fungsi aktivasi sederhana mengalihkan input dengan bobotnya dan kemudian menjumlahkannya, disebut penjumlahan sigma. Fungsi terbentuk linear dan tidak linear dan sigmoid. Paradigma pembelajaran, bentuk pembelajaran supervised learning ataupun unsupervised learning. 3 layar tersebut terdiri dari nilai input, lapisan input, nilai output, lapisan hidden, dan lapisan output. Arsitektur jaringan JST. Single layer, hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubung, langsung menerima input dan mengolahnya menjadi output tanpa menggunakan hidden layer. Yang kedua, multi layer, memiliki satu atau lebih lapisan input atau lebih lapisan output dan lapisan tersembunyi. Dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks karena lebih akurat. Memiliki fungsi pembelajaran lebih rumit. Kompetitif model atau recurrent model. Hubungan antara neuron tidak diperlihatkan secara langsung pada arsitektur. Hubungan antar neuron dapat digambarkan sebagai jaring yang rumit. Sekian. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan saraf tiruan dengan 3 layer. Yang pertama itu ada single layer, di mana hanya ada beberapa layer, yaitu layer ke-1 yaitu input, yang kedua adalah lapisan, yang ketiga adalah nilai output. Terus di sini ada competitive layer atau recurrent, di mana di sini itu ada sebuah pemrosesan looping. Terus yang ketiga ada multi layer. Multi layer yang membedakannya yaitu ada nilai input, nilai lapisan yang saling terhubung, yang bisa terhubung satu sama lainnya. Lalu yang ketiga itu ada nilai output. Nah, ini pengelompokan jaringan saraf tiruan seperti yang tadi. Yang pertama adalah jaringan saraf tiruan feed forward, yaitu tidak mempunyai loop seperti
single layer perception, multi layer perception, radial basis function. Dan yang kedua ada jaringan syaraf tiruan feed backward atau recurrent, yaitu yang tadi seperti yang tadi memiliki loop. Lapisan output akan memberi input lagi bagi lapisan input. Contohnya yang seperti tadi competitive networks, Cohonen, Hofield, dan ART. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ragil, saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Nah, studi kasus itu judulnya adalah simulasi jaringan syaraf tiruan berbasis metode backpropagation sebagai pengendali kecepatan motor DC. Ya, kita lihat abstraknya, motor DC dan komputer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itulah pokoknya ya. Sekarang kita langsung saja ke bagian analisis pembahasannya. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua tabel ya, tabel tegangan dan tabel kecepatan. Nah, ini itu tabel perbandingan kecepatan dan tegangan pada motor sebenarnya. Jadi bisa kita lihat di sini tegangannya itu terdiri dari 25 volt, 50, 75, 100 sampai 150. Dan kecepatannya itu terdiri dari 311.8, 664 hingga 191 3.3 rpm. Sekarang kita langsung masuk aja ke MATLAB-nya. Nah, di sini untuk menjalankan MATLAB-nya itu ya tinggal nyalakan saja. Terus lalu untuk menjalankan neural network tool-nya, kita menggunakan command Windows-nya itu NN tool. Seperti ini. Lalu kita klik enter. Nah, dia akan keluar seperti ini ya. Modelnya neural network tool data manager. Sini aja lah. Kita langsung klik new data 1 misalnya ya. Kita hapus saja namanya, misalnya tegangan. Ya, karena tegangan di sini adalah sebuah inputan ya. Nah, di sini udah ada tulisannya nih 25, 50, 75, 100, 150, 125, 150. Nah, itu satuannya volt artinya. Cuman kita tulis aja langsung angkanya aja. Dan dia itu tipe datanya itu input ya. Lalu kita create, langsung aja create. New input called tegangan added to network or data manager. Jadi dia di sini udah ada nih inputannya nih. Inputnya berupa tegangan. Lalu kita masuknya ke targetnya ya. Kenapa sih kecepatan RPM itu target? Menurut saya di sini kenapa dia target? Karena untuk tegangan 150 volt ini kecepatan yang harus didapatkan itu adalah didapatkan adalah 191.3, sehingga itu membuktikan bahwa kecepatan RPM ini adalah sebuah target yang diberikan oleh tegangan volt. Jadi kalau misalnya ada volt 150 volt, maka kecepatannya itu targetnya itu adalah 191.3. Kita langsung lihat create data ya. Di situ ada RPM kan. Kita kecepatan. Kita tulis di sini. Uh, 331.8. Lalu ada 664. Ada 980.2, ada 131.9, ada 1657, ada 1913, nah, 13.3. Nah, saya bisa kita tahu ya kalau targetnya itu kecepatan. Nah iya, input datanya jangan lupa diganti ke target ya. Lalu kita create aja. Nah, new target kalau kecepatan added to network data manager. Nah, dia di targetnya udah ada nih kecepatannya. Inputnya juga udah ada. Lalu kita bikin networknya sekarang. Networknya kita tulis nama network aja lah ya, biar nggak ini. Nah, kita pilih inputannya tadi, tegangan. Lalu kita pilih target datanya, kecepatan tadi ya. Nah, number of layernya ini aslinya nggak usah diubah-ubah dari awal juga nggak apa-apa. Tapi saya menggunakan number of layernya ini 8 dan neuronnya 6 karena emang
ya harus kayak gitu ya. Dari sana juga ada kayak gitu sih. Lalu create network added to network or data manager. Nah, bisa kita lihat di sini, ini networknya. Oke, kita langsung kelas aja, ini udah nggak penting. Kita klik lagi networknya, double klik ya. Lalu kita klik train. Nah, di sini kan trainnya, kita train ini kan inputnya masih zeros ya. Kita rubah ke tegangan, karena inputnya tegangan kan. Targetnya ada kecepatan. Kita buka training parameter, dan ini gak usah dirubah-rubah deh, nggak apa-apa, biarin aja. Kita buka stimulate. Nah, inputnya ini kita rubah ke tegangan, karena inputnya ada tegangan kan tadi. Lalu adaptionnya, inputnya adalah tegangan, dan targetnya adalah kecepatan. Ini gak usah dibawa, biarin aja. View wake nya juga udah biarin aja, gak usah diapa-apain. Kita train, kita ke train lagi ya. Terus kita cek sini train parameter, udah nggak usah berubah begini ya. Lalu kita klik train, keluar kayak gini. Habis diklik train. Nah, epoch yang kita dapatkan adalah 7 ya. Epochnya itu 7 iteration. Itu 7 lah, epochnya artinya 7. Dan waktu dibutuhkan adalah 0 detik. Performance-nya adalah 1.51. Dan gradiennya adalah 291E plus 03. Mu-nya adalah 1E minus 10. Dan validation check-nya 6. Kita lihat sekarang performance-nya. Di sini bisa kita lihat ya performance-nya. Jadi awalnya tuh ya ada yang di 10 pangkat 5 3/4 lah. Itu turun, yang bagian trainnya itu turun ke titik 10 pangkat 4/4 lah. Terus turun lagi sampai ke 10 pangkat 0 ya itu. Nah, bisa kita lihat juga yang ini juga, yang tesnya juga dia langsung turun juga. Tapi sempat naik tuh, lalu turun lagi. Beda dengan yang validation, dia turun, tapi perlahan-lahan dia naik lagi. Sehingga base-nya adalah seperti ini ya. Ini adalah base-nya. Titik ini adalah base-nya. Dengan epoch-nya ada 7. Nah, kita buka training state. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau di training state-nya gradiennya itu di epoch-nya 7. Dia itu awalnya di 10, di atas 10 bukan, di 10 pangkat 6 lah ya kita bilangnya. Dia tapi turun pelan-pelan ke 10 pangkat 4 lah bisa dibilang. Dia turunnya perlahan, jadi nggak langsung anjlok kayak yang Mio. Dia langsung anjlok ke bawah gitu, nggak. Nah, kalau di Mio-nya bisa kita lihat ya, dia itu dari 10 pangkat minus 4 terus turun ke 10 pangkat minus 10. Nah, di sini ada epochnya 7 ya, 0 1 2 3 4 5 6 7 titiknya. Terus kita lihat regresinya. Wow, regresi lama. Nah, bisa kita lihat regresinya ya. Di sini untuk trainingnya itu hampir ya, hampir sejajar, tapi dia nggak sejajar untuk trainingnya. Untuk validasinya dia bercabang dari base-nya, tapi dia hampir sejajar, tapi dia bercabang gitu loh. Untuk tesnya dia tuh ke atas ya, lebih ke atas. Nah, tapi targetnya ini menyilang dia, sama kayak training. Yang AL ini sama kayak training modelnya, tapi lebih menyilang yang AL ya. R-nya itu di 0.9709, tapi kalau misalnya ini di training ini di 0.95834. Oke. Kita lihat lagi di sini itu network data errornya kayak gimana. Nah, ini network data errornya di minus semua ya. Nah, outputnya itu kayak apa sih kalau pengen tahu? Nah, ini outputnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.